Pada awal dekade 1980, Indonesia memasuki sebuah babak yang kelam dan penuh teka-teki. Di jalan-jalan kota besar, dari Jakarta hingga Surabaya, masyarakat mulai dikejutkan oleh pemandangan yang tidak biasa. Mayat-mayat tergeletak dengan luka tembak, seringkali diletakkan di tempat-tempat yang mudah dilihat. Tidak ada keterangan resmi, tidak ada proses hukum, dan tidak ada pihak yang mengaku bertanggung jawab. Fenomena ini kemudian dikenal dengan sebutan penembakan misterius, atau disingkat Petrus. Misterius bukan semata-mata karena pelakunya tidak bisa ditebak, melainkan karena negara sendiri memilih untuk tidak memberikan penjelasan. Operasi yang berlangsung secara senyap ini menyisakan banyak pertanyaan yang hingga kini belum terjawab sepenuhnya. Siapa yang memerintahkan? Berapa jumlah korban sebenarnya? Dan mengapa cara seperti itu dipilih? Bagi sebagian orang, Petrus dipandang sebagai upaya untuk menekan angka kejahatan jalanan yang kala itu dianggap meresahkan. Namun bagi sebagian lainnya, ia menjadi simbol dari kekerasan negara yang dilakukan di luar jalur hukum. Antara kebutuhan stabilitas dan pertanyaan tentang hak asasi manusia, Petrus berdiri sebagai salah satu episode paling kontroversial dalam sejarah Orde Baru. Pada awal tahun 1980-an, kota-kota besar Indonesia mulai berdenyut dengan wajah baru. Jalanan semakin padat, gedung-gedung menjulang, dan kawasan industri merekah di pinggiran Jakarta, Tangerang, Bekasi, hingga Surabaya. Namun, di balik gegap gempita pembangunan itu, bayang-bayang gelap ikut tumbuh, satu ancaman yang terus menekan bernama premanisme. Preman pada masa itu bukan hanya sosok liar di jalanan. Mereka memiliki jaringan, kelompok, bahkan wilayah kekuasaan. Di pasar, mereka datang tiap pagi menagih uang keamanan dari pedagang kecil. Di terminal, sopir-sopir bus, angkot, dan becak selalu dihampiri untuk setor. Kalau menolak, ancamannya jelas. Lapak bisa diganggu, kendaraan bisa dipecahkan, bahkan nyawa pun bisa melayang. Awalnya, aksi mereka terbatas di lingkungan sempit seperti pasar atau gang. Namun, perlahan jangkauan mereka melebar. Truk-truk barang yang melintas di jalan kota pun sering dihentikan. Sopir dipalak, muatan ditahan kecuali ada uang jalan yang diserahkan. Dari sini premanisme masuk ke lingkaran yang lebih besar, yaitu perusahaan dan pabrik. Ketika Undang-Undang Penanaman Modal Asing disahkan pada tahun 1967, banyak perusahaan luar negeri mulai membangun pabriknya di Indonesia pada era Soeharto. Namun, kehadiran preman membuat suasana tidak pernah benar-benar aman. Ada cerita tentang pabrik yang dipaksa memberi jatah bulanan demi kelancaran produksi. Ada pula truk pengangkut hasil pabrik yang tak bisa keluar kawasan tanpa membayar pada kelompok preman setempat. Bagi pengusaha lokal, hal tersebut adalah perkara biasa. Tapi bagi investor asing, hal ini menimbulkan tanda tanya besar. Apakah benar Indonesia benar-benar aman untuk berbisnis? Di mata pemerintah Orde Baru, keresahan ini sangatlah berbahaya. Sebab proyek besar pembangunan ekonomi sangat bergantung pada modal asing. Jika investor ragu, roda pembangunan bisa terhenti. Karena itulah bagi pemerintahan Orde Baru, premanisme tidak lagi dipandang sebagai gangguan kriminal biasa. Ia dilihat sebagai ancaman langsung terhadap stabilitas nasional dan citra Indonesia di mata investor dunia. Dari sinilah jalan menuju kebijakan keras dibuka. Pemerintah merasa tidak cukup hanya mengandalkan polisi atau pengadilan. Cara cepat dan tegas dianggap perlu demi menyingkirkan rasa takut sekaligus memberi pesan bahwa negara menguasai keadaan. Maka lahirlah operasi gelap yang kelak dikenal dengan nama penembakan misterius atau Petrus, sebuah bab gelap di mana preman, terutama mereka yang dianggap mengganggu keamanan kota dan mengusik iklim investasi. Target utama Petrus adalah mereka yang dicap preman dan meresahkan. Orang-orang bertato menjadi kelompok yang paling rawan menjadi sasaran. Karena pada masa itu, tato identik dengan kriminal. Banyak cerita beredar bahwa hanya dengan bertubuh penuh tato, seseorang sudah dicurigai dan bisa jadi target. Aparat mendata mereka diam-diam, lalu menjemput nyawa dengan peluru tanpa welas asih. Awalnya masyarakat justru merasa lega karena angka kriminalitas mendadak turun drastis. Jalanan lebih sepi dari perampok dan terminal pun terasa lebih aman. Namun rasa lega itu segera berubah menjadi ketakutan baru. Petrus menciptakan suasana mencekam karena siapapun bisa jadi korban, bahkan jika salah sasaran. Banyak anak muda yang sebenarnya tidak terlibat kejahatan, tapi karena tubuhnya penuh tato, ikut hilang dan ditemukan tak bernyawa. Ada beberapa alasan mengapa pemerintah memilih jalan yang begitu brutal ini. Pertama, untuk memulihkan citra negara yang diganggu premanisme.
Kedua, sebagai bukti kepada rakyat dan dunia bahwa Orde Baru bisa menjaga keamanan dengan tangan besi yang sangat brutal. Ketiga, untuk memberi efek jera instan, karena penjara oleh pemerintah dianggap gagal untuk memberi efek jera, bahkan penjara menjadi sekolah kejahatan bagi para residivis. Dan keempat, sebagai pesan politik, bahwa Orde Baru tidak segan-segan memakai cara brutal demi menegakkan stabilitas. Dengan kata lain, Petrus lahir bukan hanya untuk menumpas kriminalitas, tetapi juga untuk memperkuat wibawa kekuasaan. Operasi ini adalah cara Orde Baru menunjukkan siapakah yang berkuasa di negeri ini, negara, ataukah para penjahat jalanan. Namun, meski berhasil meredam kriminalitas dalam jangka pendek, Petrus menorehkan luka yang sangat panjang. Ribuan orang tewas tanpa pengadilan, dan keluarga kehilangan anggotanya tanpa penjelasan. Bagi masyarakat, operasi Petrus ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi membuat jalanan lebih tenang, namun di sisi lain ia adalah teror yang membungkam. Laporan organisasi HAM menyebut bahwa dalam operasi Petrus menelan korban ribuan, yang sebagian dari mereka adalah korban salah sasaran. Setelah keputusan dijalankan, Petrus bergerak dengan pola yang rapi, terencana, namun tetap misterius. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada surat perintah, dan semua berlangsung seolah-olah tangan tak terlihat yang bekerja di malam hari. Tetapi bagi masyarakat, tanda-tandanya sangat jelas. Operasi ini dijalankan oleh aparat negara. Waktu itu, aparat intelijen bersama keamanan bergerak diam-diam, menandai orang-orang yang dianggap biang ribut di lingkungan kota. Nama-nama yang masuk daftar tidak hanya para residivis, tapi juga mereka yang dikenal sering membuat gaduh, entah karena mabuk, suka berkelahi, atau sekedar berpenampilan sangar. Dari situlah, satu persatu dari mereka perlahan masuk ke dalam lingkaran target operasi. Setelah nama-nama itu terdata, operasi pun bergerak dengan cepat dan senyap. Ada yang dijemput dari rumahnya tengah malam, digiring masuk ke mobil tanpa sempat melawan, lalu esok harinya ditemukan terbujur kaku. Ada pula yang ditembak begitu saja di tempat sepi tanpa peringatan sedikit pun. Mayat-mayat itu kemudian sengaja diletakkan di pinggir jalan, di bawah jembatan, atau di hamparan sawah, lokasi-lokasi yang pasti dilalui banyak orang. Luka tembaknya hampir selalu sama, yaitu mengarah ke kepala atau dada, sebuah tanda eksekusinya dari jarak dekat. Dari titik awal di Jakarta pada 1983, gelombang operasi ini segera melebar. Kota-kota lain menyusul, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Medan, hingga pelosok Jawa Barat dan Jawa Tengah. Mayat-mayat baru bermunculan hampir setiap minggu, jumlahnya kian sulit dihitung. Media massa memang masih memberitakan, tetapi dengan bahasa samar dan hati-hati, sebab sensor Orde Baru waktu itu melarang detail yang terlalu gamblang. Meski begitu, masyarakat tak membutuhkan berita lengkap untuk mengerti. Mereka bisa merasakannya sendiri. Petrus seakan ada di mana-mana, menebar ketakutan yang merayap di setiap sudut kota. Jumlah korban hingga kini tidak pernah diumumkan secara resmi. Pemerintah tetap bungkam, sementara laporan berbagai organisasi hak asasi manusia menyebut ribuan orang tewas dalam kurun waktu antara tahun 1983 hingga 1985. Amnesty International misalnya memperkirakan lebih dari 2.000 nyawa melayang. Ada mayat yang sempat ditemukan, tetapi tidak sedikit pula yang hilang begitu saja tanpa jejak. Dampaknya segera terasa dalam kehidupan sehari-hari. Tukang cukur, salon, hingga dukun penghapus tato kebanjiran pekerjaan. Di jalanan, sosok-sosok yang dulu dikenal sebagai preman tiba-tiba lenyap. Entah kabur ke kampung halaman, entah sudah menjadi korban operasi. Terminal-terminal yang biasanya ramai berubah lebih sepi, angka perampokan menurun, namun rasa aman itu tidak pernah benar-benar hangat. Ia hadir bersama hawa dingin, dibalut ketakutan yang menekan. Dengan begitu, Petrus bukan hanya sekadar operasi fisik, melainkan juga operasi mental. Ia mengubah wajah masyarakat hanya dalam sekejap. Jumlah preman memang menurun drastis, tetapi harga yang harus dibayar sangat mahal. Eksekusi mati tanpa pengadilan dan lenyapnya kepastian hukum bagi rakyat. Semua orang sadar, bila negara bisa dengan begitu mudah mencabut nyawa, maka siapapun sesungguhnya tidak pernah benar-benar aman. Menjelang pertengahan dekade 80-an, operasi ini perlahan mereda. Sebagian karena sorotan dunia internasional yang semakin keras, sebagian lagi karena pesan teror dianggap sudah cukup tersampaikan. Akan tetapi, jejaknya tak pernah benar-benar hilang. Mayat-mayat yang dulu bergelimpangan di pinggir jalan, tato yang berubah menjadi stigma kematian, serta bisik-bisik tentang mobil misterius yang datang menjemput orang pada malam hari. Semua itu terus melekat sebagai kenangan kelam dalam ingatan masyarakat Indonesia. Sejak mayat-mayat pertama ditemukan di jalanan Jakarta pada awal dekade 80-an,
pertanyaan segera muncul di tengah masyarakat. Siapa pelakunya? Dan mengapa begitu banyak orang meninggal dengan luka tembak? Pemerintah tidak memberikan keterangan resmi, tidak ada pernyataan dari kepolisian, tidak ada laporan dari kejaksaan, dan tidak ada proses pengadilan. Situasi ini berlangsung terus, sementara penemuan mayat terjadi di banyak tempat. Karena tidak ada penjelasan terbuka, peristiwa tersebut kemudian dikenal dengan istilah penembakan misterius. Istilah ini muncul untuk menggambarkan sifat operasi yang tidak dijelaskan secara resmi. Pola penembakan yang teratur dan meluas memunculkan berbagai dugaan di masyarakat, termasuk kemungkinan keterlibatan aparat keamanan. Akan tetapi, dugaan-dugaan itu tidak pernah dikonfirmasi secara formal. Presiden Soeharto sendiri pada suatu kesempatan menyinggung soal maraknya premanisme. Dalam pidatonya, ia menyatakan kurang lebih bahwa jika masyarakat tidak menginginkan premanisme, maka akan ada akibatnya. Pernyataan ini kemudian dipandang sebagian pihak sebagai isyarat atau penjelasan tidak langsung mengenai peristiwa yang terjadi, meskipun tidak pernah dijabarkan secara lebih jauh. Pemerintah juga mengendalikan informasi melalui pemberitaan media. Laporan media massa pada waktu itu umumnya hanya menyebut penemuan mayat, tanpa uraian detail mengenai latar belakang atau penyebabnya. Upaya investigasi lebih dalam jarang muncul karena adanya pembatasan pemberitaan. Di tingkat internasional, lembaga seperti Amnesty International menyoroti peristiwa ini sebagai bentuk pembunuhan di luar proses hukum. Pemerintah Indonesia menolak anggapan tersebut dan tidak memberikan keterangan tambahan. Dengan demikian, peristiwa yang dikenal sebagai Petrus tetap menyisakan ruang interpretasi yang berbeda-beda, baik di kalangan masyarakat maupun dalam catatan organisasi hak asasi manusia.